Hai guys, kembali lagi ke channelnya Nufus Hung. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang unik ya. Kayaknya tuh kayak kemarin tuh ada sedikit info atau viral di media sosial pasangan sesama saudara. Maksudnya bukan saudara kandung ya, bukan saudara misalnya adik kakak beradik gitu menikah, bukan. Karena itu kan secara medis, secara genetik juga kan pasti ada terjadi kecatatan ya kalau nanti dia memiliki anak gitu. Nah kemarin tuh ada viral di media sosial, lagi banyak dibicarakan lah di media sosial pasangan antar sepupu. Jadi anaknya dari orang tua A dengan anaknya dari orang tua B itu menikah. Jadi sesama sepupu tuh menikah gitu kan. Nah itu yang mau gua bahas di sini tuh secara agama tuh sebenarnya diperbolehkan gak sih menikah sesama sepupu? Misalnya kayak yang tadi aku bilang kan, anaknya si A menikah dengan anaknya si B itu boleh nggak sesama agama? Terus juga apa namanya, aneh nggak sih? Maksudnya lu kan sepupu gitu kan? Ya artinya kan masih masih ada darah saudara. Setiap hari mungkin setiap acara keluarga pasti ketemu, terus juga udah tahu orang tuanya siapa, terus udah tahu semuanya lah dari A sampai Z kalian udah tahu gitu kan, kecilnya kalian tahu gitu. Terus apa yang ada di pikiran kalian ketika memutuskan untuk menikah sesama sepupu gitu? Kan kadang-kadang kan suka, ya bukan cuman viral di media sosial sih, beberapa tahun lalu waktu aku masih muda ya, masih remaja gitu, pernah dengar temanku juga suka sama sepupu waktu aku masih sekolah SMA dulu lah. Dia suka sama sepupunya, dan keluarga mereka nggak ada masalah sih kalau si anak ini suka sama si sesama sepupu gitu. Mereka kadang-kadang malah seperti mendukung ya untuk mereka pacaran atau menikah dan lain-lain. Ya gue nggak habis pikir sih, maksudnya tuh apa nggak canggung buat kalian para orang tua ngelihat sesama anak ada hubungan khusus misalnya pacaran atau bahkan sampai ada yang menikah gitu kan. Terus gue sempet tanya sih sama orang tua si anak tersebut, kan memang gue dari dulu suka kepo, pengen tahu kenapa sih bisa begini, kenapa sih bisa begitu. Jadi gue tanya sama orang tua tersebut, memangnya ini nggak apa-apa ya kalau seandainya si A sama si B pacaran, sedangkan ini adalah keponakan kalian masing-masing. Nah jawaban si orang tua tersebut tuh kadang-kadang mereka pikirnya itu ya nggak apa-apa lah, cuma pacaran doang, masih diperbolehkan. Katanya ada yang bilang juga yang penting bukan dari anak, dari bapak. Kalau anak dari si ibu dia masih boleh karena darahnya jauh, katanya begitu. Terus ada yang bilang lagi kalau anak dari bapak itu kan darahnya terlalu dekat, masih ada kemungkinan nanti seandainya kalau dia terjadi pernikahan dan perkawinan gitu lalu memiliki anak, ada kemungkinan anaknya cacat kalau sepupu dari bapaknya, katanya seperti itu. Tapi kalau sepupu dari mamanya, dia masih gennya jauh, darahnya masih jauh, jadi masih memungkinkan mereka untuk menikah dan memiliki anak. Tapi yang ada di otak mereka itu waktu gue tanya sih, pertama jawabannya seperti itu, yang kedua ya ini masih pacaran, belum tentu nikah juga, masih jauh juga sih. Maksudnya mereka kan masih sekolah, sama-sama sekolah SMA, yang satu SMA satu kuliah, jadi belum ada target untuk menikah. Dan gue nggak tahu sih temen gue sampai saat ini akhirnya menikah atau enggak ya sesama sepupunya, atau akhirnya putus dan menikah dengan orang lain. Cuman ya gue cuman kebetulan lagi baca di media sosial tentang pernikahan antar sepupu, kan sempat masuk berita juga, jadi gue tiba-tiba keinget sama yang cerita temen gue yang dulu banget gitu kan. Ya gue juga nggak tahu kabarnya dia gimana. Jadi ya itu sih, maksudnya itu apa nggak canggung gitu buat kalian? Maksudnya itu kan saudara kalian sendiri, kalian tahu ibaratnya tuh ya baik buruknya terlalu dalam. Terus kalian juga tahu orang tuanya. Terus nanti kalau seandainya terjadi konflik antar kalian, misalnya nih si A sama si B sepupu udah menjalin hubungan, apakah nanti dia malah ketika nanti ada konflik misalnya berantem, apakah nanti orang tuanya juga ikut campur karena anaknya berantem, anaknya ribut, atau ada ikut campur tentang pernikahan mereka? Terus nanti kalau seandainya ikut campur terlalu dalam, akhirnya orang tua si A dengan orang tua si B akhirnya berantem juga, padahal mereka adalah kakak beradik gitu kan. Nah itu kan sebenarnya hal-hal yang di luar sana tuh banyak banget yang terjadi seperti itu, karena suka orang tua ikut campur tentang pernikahan anaknya. Terus si orang tua si suami suka nyalahin si istri, lalu si istri juga nyalahin si suami, sampai akhirnya uh, terjadi perceraian karena orang tua yang terlalu ikut campur gitu. Nah sama aja kan, apalagi ini kalau kasusnya pernikahan antar sepupu. Kalau seandainya terjadi konflik dalam pernikahan tersebut dan akhirnya si salah satu aja pasangannya itu menceritakan
kalau mereka sedang ada terjadi konflik itu pasti akan membuat canggung satu sama lain. Maksud canggung itu dalam artian si kakak beradik ini pasti akan canggung kan, entah cicinya nanti atau kakaknya merasa adiknya kok begini, anaknya kok begini gitu, kok dia nggak bisa menjaga perasaan anaknya, kok bisa sampai seperti ini gitu kan. Pasti kan banyak timbul pertanyaan sampai akhirnya rusaklah hubungan antara kakak dan adik tersebut karena konflik dari anak yang mereka pikir ya semuanya dua-duanya anak mereka gitu, karena itu kan sama aja, sama-sama satu anak, satu keponakan gitu. Jadi mereka akan masuk terlalu dalam, ikut campur ke dalam konflik pernikahan tersebut sehingga malah tambah panjang dan urusannya lebih ke keluarga besar jadinya kan. Nah itu ya pasti akan terjadi hal-hal seperti itu sih kalau menurut gua. Nah menurut kalian sendiri netizen ya, menurut kalian sendiri tuh kalian setuju nggak kalau pernikahan antar sepupu tuh lazim dilakukan baik secara agama maupun secara sosial ya? Maksudnya itu oke atau enggak? Terus apa ya tadi gue ngomong soal dampak-dampaknya kayaknya enggak deh kayak gitu. Kalian tuh boleh tuh coba komen di kolom komentar. Kalian coba ya kasih aku masukan lah. Maksudnya kalau memang pernikahan sepupu itu oke atau enggak. Kalau gue pribadi sih ya aneh sih pernikahan sepupu ya. Antar sepupu walaupun itu darahnya jauh dari mama, dari ibu katanya kan. Tapi tetap aja kan itu masih satu darah, masih saudara gitu, masih tahu baik buruk terlalu dalam. Terus juga ya kalau seandainya ada masalah itu ya pasti akan kena dampak ke keluarga besar lah, termasuk mungkin ke oma opanya. Jadi mereka juga, neneknya juga ikut campur, akhirnya menengahkan si anak yang ribut karena cucunya itu yang sedang menjalin hubungan percintaan terjadi konflik seperti itu. Nah itu sih yang mau gue bahas soal pernikahan sepupu. Jadi ini sih kayak kemarin kan semalam sempat baca-baca di media sosial pernikahan sepupu, dan menurut medis katanya diperbolehkan karena darahnya masih jauh. Karena bahkan ada yang sampai sudah memiliki anak ya, dan anaknya itu tidak ada cacat kelahiran. Tapi ada yang bilang secara agama juga boleh. Terus ada lagi yang komen di kolom komentar di media sosial tersebut katanya itu tidak diperbolehkan karena melanggar norma-norma sosial katanya seperti itu. Ya itu kan pendapat masing-masing dan ajaran masing-masing lah ya. Itu baiknya bagaimana mengenai pernikahan sepupu gitu. Oke deh kalau gitu, jadi kita mau bahasnya tentang itu aja. Nanti sore aku mau bawa anjing cocokku jalan-jalan. Nanti kita akan konten tentang anjing cocokku yang bernama Magic. Karena kalian udah lama kan gak pernah lihat Magic lagi. Jadi kita bawa dia jalan-jalan. Udah lama juga karena di Batam tuh lagi hujan terus. Jadi udah lama juga aku gak bawa anjing-anjingku keluar. Nanti kita akan konten tentang, kalau nggak anjing cocok, kita akan konten tentang anjing pitbull guys. Oke? Thank you yang udah nonton video YouTube aku, yang sudah menyimak dengan baik, yang sudah mengikuti dari aku pertama kali nonton YouTube, pertama kali buat video di YouTube sampai sekarang ini yang sudah lumayan berkembang. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa ajak teman-teman kalian, saudara kalian untuk subscribe channel YouTube aku Nufus Home. Jangan lupa di like, komen, dan tentunya di share ya guys, kalau memang konten-konten aku ini mengedukasi kalian atau ada cerita tentang kalian yang kayaknya ini mah gue banget gitu kan, boleh kalian share ke teman-teman atau saudara kalian. Thank you guys, bye.